Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, para jamaah, para penuntut ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemirsa MG TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pendengar radio Ridul Jannah di mana saya berada. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menganugerahkan kepada kita berbagai nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kita berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan nikmat sehat, sehingga pada kesempatan sore yang berbahagia ini kita dapat berkumpul di majelis yang mulia ini, di tempat yang mulia ini. Demikian juga rasa syukur dan terima kasih saya sampaikan kepada teman-teman pengurus, khususnya Masjid Jami Makkah dan para ikhwan yang telah menjadikan wasilah pada kesempatan sore yang berbahagia ini adanya kajian di tempat yang mulia ini. Kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan di sore yang berbahagia ini adalah berkaitan dengan Abwabul Jannah, yaitu mengenal pintu-pintu surga. Kaum muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara keimanan yang harus kita imani, dan ini merupakan pokok dari keimanan, adalah al-iman bil yaumil akhir, al-imanu bil ba'si, al-imanu bil hayati ba'dal mauti, al-imanu bil jaza, wal imanu bil jannati wan nar. Di antara pokok-pokok keimanan yang wajib diimani oleh setiap mukmin adalah beriman kepada hari kiamat, beriman kepada hari kebangkitan, beriman tentang adanya kehidupan setelah kematian, beriman tentang adanya hari pembalasan, dan beriman tentang adanya surga dan neraka. Yang kita bahas di sini bagian di antara keimanan pada yaumul akhir, yaitu beriman kepada surga dan neraka. Dan kita membahas bagian yang terkecil juga, yaitu tentang surga. Al-Imam Sufyan Ibnu Uyainah menyebutkan di antara 10 poin sunnah adalah al-imanu bil ba'si, beriman kepada hari kebangkitan. Qala al-Imam Sufyan Ibnu Uyainah rahimahullahu taala, as-sunnatu asyaratun faman kunna fihi faqad istakmala sunnata wa man taraka syai'an minha faqad taraka sunnah. Isbatul qadari wa taqdimu Abi Bakrin wa Umar, al-imanu bil ba'si wal haudhi wasyafa'ah was-sirat, wal imanu bi adabil qabri wa naimiha,
Al-imanu qaulun wa amalun yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah, wal imanu bi adabil qabri, wal qur'anu kalamullahi ghairu makhluk. Imam Sufyan Ibnu Uyainah rahimahullah taala menjelaskan sunnah itu ada 10. Jadi pokok-pokok sunnah ada 10. Di antara pokok-pokok sunnah ini, pertama adalah beriman kepada takdir. Kemudian mendahulukan Abu Bakar dan Umar. Artinya ahli sunnah meyakini Abu Bakar, Umar lebih utama dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, dan membenarkan kekhilafahannya, mengimani akan kekhilafahannya. Kemudian beriman kepada hari kebangkitan, bahwa manusia akan dibangkitkan di alam kubur ke arasatil qiyamah, ke padang mahsyar. Beriman adanya syafaat, beriman adanya haud, itu telaga yang itu merupakan milik Nabi SAW yang ada di arasatil qiyamah, yang ada di padang mahsyar, yang disebutkan sifatnya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Luasnya sejauh perjalanan 1 bulan, lebarnya sejauh perjalanan 1 bulan, airnya lebih putih dari susu, lebih manis dari madu, gayung-gayungnya sebanyak bintang-bintang di langit. Siapa yang meminumnya tidak akan haus selamanya. Dan beriman kepada mizan, yaitu ada timbangan hakikat, yaitu di arasatil qiyamah, di mana amal manusia akan ditimbang nanti yaumul qiyamah. Wal imanu bisirat, dan beriman bahwa di arasatil qiyamah orang-orang beriman akan melewati jisrun baina dhahril jahannam, yaitu jembatan yang berada di atas api neraka yang dinamakan dengan sirat. Maka orang-orang beriman akan melewati sirat tergantung amal solehnya, tergantung keimanan, ketakwaannya, ibadahnya. Kemudian berkata Quran adalah kalamullah bukan makhluk. Quran adalah kalamullah bukan makhluk. Ya, dan itu merupakan akidah Ahlussunnah. Dan mengatakan iman, ucapan dan perbuatan bertambah dengan taat, berkurang dengan maksiat. Jadi ini adalah pokok-pokok keimanan, pokok-pokok sunnah. Salah satunya adalah beriman pada hari kebangkitan. Kemudian di antara pokok-pokok keimanan juga beriman anal jannata wan nara mawjudatan mil'an. Surga dan neraka ini telah ada hari ini. Jadi kita sebagai ahli sunnah meyakini surga telah ada dan neraka telah ada. Sebagaimana Allah berfirman dalam ayat Al-Quran tentang surga, mu'iddas lil muttaqin, itu yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, namanya disediakan berarti telah ada. Demikian juga neraka telah ada. Sebagaimana Allah menyatakan tentang neraka, mu'iddas lil kafirin, yang disediakan bagi orang-orang yang kafir. Bahkan Nabi SAW telah menyebutkan sebagian dari sifat neraka, sebagian sifat surga. Seperti Nabi SAW mengatakan ya, tentang surga, ya, tentang neraka. Dan ini sesuatu yang wajib kita imani. Kemudian kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, kita berbicara tentang pintu-pintu surga. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran tentang surga, bahwa surga adalah tempat orang-orang beriman dan neraka tempat orang-orang kafir. Jadi kita sebagai muslim meyakini yang masuk surga hanya orang muslim. Yang akan masuk surga hanya orang-orang beriman. Orang kafir tidak akan masuk surga. Mereka akan masuk neraka. Allah berfirman, "Wa basyiril ladina amanu wa amilus solihati
anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Jadi di situ menunjukkan bahwa surga tempat orang-orang yang beriman. Wa'adallahu al-mu'minina wal mu'minat jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Jadi surga adalah tempat orang-orang beriman. Surga adalah tempat orang-orang yang muslim. Neraka adalah orang-orang kafir. Kemudian surga yang Allah Ta'ala sediakan bagi orang-orang beriman itu ada 4 surga. Sebagaimana Allah menyebutkan dalam surah Ar-Rahman, waliman khafa maqama rabbihi jannatan min dunihima jannatan. Dan bagi orang-orang yang takut akan kebesaran Allah, takut akan azab Allah, takut akan kedudukan Allah nanti yaumul qiyamah, maka mereka akan disediakan jannatan, 2 surga. Min dunihima jannatan, dan selain 2 surga yang tadi ada lagi 2 surga. Maka para ulama beristimbat dari 2 ayat ini bahwa surga yang disediakan bagi orang-orang beriman itu ada 4 surga. Dan keempat surga ini berbeda satu dengan yang lainnya. Dari sisi kemewahan, keagungan, apa-apa yang ada di dalamnya. Baginda Nabi SAW mengatakan di dalam hadis, jannatani min dhahabin aniyatuhuma wa ma fiha, wa jannatani min fiddatin aniyatuhuma wa ma fiha. Jadi ketika Nabi SAW menyebutkan surga yang merupakan penjelasan dari surah Ar-Rahman yang tadi, maka beliau mengatakan 2 surga terbuat dari emas. Jadi termasuk semua ornamennya, cerek-cereknya, piring-piringnya, gelas-gelasnya, semua perkakas dan ornamennya adalah emas. Dan 2 surga lagi terbuat dari perak. Apa-apa yang ada di dalamnya, itu termasuk tadi ornamennya, perkakasnya, cerek-cereknya, piring-piringnya, gayung-gayungnya, semua dari perak. Lalu para ulama menjelaskan di mana 2 surga yang itu terbuat dari emas itu bagi orang-orang mukmin yang masuk kepada was-sabiqunas sabiqun. Itu orang-orang mukmin yang selalu terdepan, selalu terdahulu dalam setiap kebaikan. Terdahulu dalam menunaikan ibadah, menunaikan salat, menunaikan zakat, berpuasa, berhaji, berjihad, beramal soleh. Dia selalu terdahulu. Dan selalu dalam ibadahnya adalah itqon wal jaudah. Jadi kalau melakukan ibadah itu selalu sempurna. Ya, wudunya wudu yang sempurna. Salat yang sempurna. Puasa yang sempurna. Zakat yang sempurna. Umrah dengan umrah yang sempurna. Haji dengan haji yang sempurna. Maka mereka akan disediakan surga yang terbuat dari emas. Sedangkan 2 surga lain lagi itu terbuat dari perak. Maka itu adalah bagi ashabul yamin, yaitu orang-orang yang muktasid. Dalam ayat yang lain itu orang yang pertengahan, ashabul yamin. Ya. Tidak termasuk wasabiquna sabiqun. Ini segala sesuatu yang kita imani tentang surga. Dan surga ini memiliki 4 sungai. Jadi surga ini memiliki 4 sungai. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dalam potongan hadis, kemudian dijelaskan dalam
surah Muhammad, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang sungai. Tadi dalam surah Al-Baqarah Allah berfirman, "Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar." Beri kabar gembira orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai. Nabi SAW mengatakan, fil jannati mi'atu darajatin a'addaha lil mujahidina fi sabilillah wa ma bainahuma ma bainas samai wal ard wa a'laha darajatan al-firdaus tanfajiru minha yani ila arbatil anhar. Wa idza sa'altumullah fasaluhu firdausa. Nabi SAW mengatakan sesungguhnya surga itu memiliki 100 tingkatan. Di antara keduanya seperti sejauh bumi dan langit. Paling tingginya adalah surga Firdaus. Dari situlah mengalir air ke 4 sungai. Jadi akan mengalir dari surga Firdaus ini ke 4 sungai berikutnya. Artinya ke surga berikutnya, yaitu 4 sungai. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan 4 sungai yang ada di surga dalam surah Muhammad ayat 15. Masalul jannati allati wu'idal muttaqun fiha anharun min ma'in ghairi asin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa anharun min khamrin ladatil lisyaribin wa anharun min asalin musaffa. Allah berfirman, perumpamaan surga yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, satu katanya adalah surga yang isinya sungai yang berisikan air tawar, air bening, air tawar. Kemudian satu sungai lagi adalah yang berisikan air susu yang tidak akan pernah berubah. Jadi air susu yang tidak pernah basi, akan selalu segar. Beda dengan susu yang ada di dunia ini, dari berbagai jenis, susu kambing, susu sapi, susu unta dan yang lainnya. Itu akan berubah, ada basinya, ada expire-nya, tapi di sana tidak ada. Dan sungai yang di dalamnya berisikan khamar, tapi khamar yang tidak memabukkan, khamar yang bagi peminumnya tidak akan mabuk. Maka barang siapa yang di dunia ini minum khamar, maka dia akan diharamkan nanti yaumul qiyamah. Jadi yang di dunia ini minum khamar, mengkonsumsi khamar, maka mereka tidak akan mendapatkan khamar nanti yaumul qiyamah. Tidak akan mendapatkan kenikmatan nanti yaumul qiyamah. Dan satu sungai lagi adalah yang isinya adalah air madu. Air madu yang murni, yang tidak tercampur apapun, ya, musaffa. Dan ini disediakan bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang bertakwa. Ini adalah berbagai keindahan yang ada di surga. Jadi surga itu memiliki 4 surga, memiliki 4 sungai. Kemudian di antara perkara yang wajib kita imani bahwa surga ini berderajat, surga ini bertingkat-tingkat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Quran tentang derajat manusia di surga, tergantung amal soleh mereka. Maka di dalam Al-Quran disebutkan di dalam 4 tempat yang dengan sebabnya seseorang akan ditinggikan derajatnya di surga. Dan ayat-ayat ini menunjukkan bahwa surga berderajat. Karena Allah Subhanahu wa taala membedakan setiap mukmin derajatnya di surga, tingkatannya di surga. Derajat yang paling tinggi
adalah derajat yang mana baginda Rasulullah SAW itu berada, yaitu yang dikenal dengan Maqam Mahmud, ya, yaitu tempat yang paling tinggi, yang mana di situ ada Nabi SAW. Dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan derajat yang paling tinggi adalah surga Firdaus. Qala Nabi SAW, idza sa'altumullaha fasaluhu firdausa fa innahu a'lal jannah, wa fi riwayatin fa innahu awsatul jannah. Jika kamu akan meminta kepada Allah, maka memintalah Firdaus, karena surga Firdaus adalah surga yang paling tinggi. Kemudian Nabi SAW menyebutkan ada 100 tingkatan. Qala Nabi SAW, fil jannati mi'atu darajatin a'addaha lil mujahidina fi sabilillah wa ma bainahuma ma bainas samai wal ard. Nabi SAW mengatakan di surga itu ada 100 tingkatan yang Allah sediakan bagi orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Setiap di antara 2 tingkatan itu jauhnya sejauh bumi dan langit. Jadi surga itu luas dalamnya. Karena Nabi Hasan mengatakan 100 tingkatan. Lalu menyebutkan tingkatan yang paling tinggi adalah surga Firdaus. Lalu Nabi SAW mengatakan dalam jarak antara tingkatan-tingkatan itu, ya kalau kita mungkin satu gedung, hotel-hotel atau bintang-bintang, ya, berbintang, kita lihat satu tingkat ke tingkat yang lain, jauhnya berapa? Ya kalau kita mungkin 3 meter gitu, atau 4 meter gitu. Tapi surga itu sejauh bumi dan langit luasnya, jauhnya. Mabaina samai wal ard. Bahkan disebutkan dalam hadis yang lain, likulli mi'atu darajah, katanya. Dari 100 tingkatan, 100 tingkatan lagi, yang menunjukkan begitu banyak tingkatan surga ini. Dan tingkatan surga itu ditentukan amal iman, jihad, dan ilmu seseorang. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an dalam 4 tempat tentang tingkatan-tingkatan itu. Pada tempat yang pertama, yaitu pada surah Al-Anfal, Allah menyebutkan tingkatan surga ditentukan dengan tingkatan iman. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfirah wa rizqun karim. Pada ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa tingkatan manusia di surga itu ditentukan kuat dan lemahnya iman, ditentukan sempurna dan tidak sempurnanya iman seseorang. Satu dengan yang lainnya akan berbeda tingkatannya, imannya. Dalam tempat yang kedua disebutkan dalam surah Thaha ayat 75. Tingkatan manusia di surga ditentukan dengan amal soleh. Wa may ya'tihi mu'mina qad amila shalihat fa ulaika lahum darajatul ula. Di mana baginda Nabi SAW mengatakan barang siapa yang datang kepada Allah, yang meninggal dunia dalam keadaan beriman dan telah beramal soleh, maka bagi mereka derajat yang tinggi. Jadi sebanyak apa solat kita, sebanyak apa sedekah kita, sebanyak mana zakat kita, puasa kita, dan ibadah-ibadah yang lain, maka akan ditentukan derajat kita di surga. Jadi tingkatan di surga ditentukan dengan amal soleh. Sampai Nabi SAW memberikan gambaran bahwa kita, pemirsa, para pendengar, para jamaah, antum semua dengan saya,
itu akan ditentukan derajat di surga sejauh mana kita melangkahkan kaki ke masjid itu. Karena Nabi SAW mengatakan tidaklah seseorang itu berwudu dari rumahnya kemudian datang dia ke masjid dan tidak bertujuan kecuali untuk sholat, tidaklah dia melangkahkan kaki kecuali akan menghapus dosanya dan akan mengangkat derajatnya. Jadi semakin jauh antum ke masjid akan semakin tinggi derajatnya dan akan semakin banyak dosa yang dihapusnya. Makanya ketika ada sejumlah para sahabat yang meminta pandangan kepada Nabi SAW untuk berada di dekat masjid, maka Nabi SAW mengingatkan dengan hadis ini. Bahkan sebagian ulama salaf berfatwa memberikan motivasi kalau pergi ke masjid itu langkah kakinya adalah dipendekkan. Jadi langkah kakinya jangan terlalu panjang, tapi dipendekkan langkah kakinya. Kenapa? Karena semakin banyak langkah akan semakin banyak dosa yang terhapus dan akan semakin tinggi derajatnya karena semakin banyak langkahnya. Nah, di sini menunjukkan semakin banyak amal akan semakin tinggi derajatnya. Sedangkan tempat yang ketiga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa Allah akan mengangkat derajat seorang hamba dengan jihadnya. Itu dalam surah An-Nisa ayat 95-96. La yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulil darari wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Faddalallahu al mujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'alal qa'idina darajah wa kullu wa'adallahu al husna wa faddalallahu al mujahidina 'alal qa'idina ajran 'azima darajatin minhu wa maghfirah wa rahmah wa kana Allahu ghafurur rahim. Perhatikan dalam ayat ini tidak sama katanya. Orang yang berpangku tangan duduk-duduk tanpa alasan tidak pergi jihad dengan orang yang pergi jihad dengan jiwa dan hartanya. Allah mengutamakan orang-orang yang berjihad dengan jiwa dan hartanya dengan orang-orang yang berdiam diri. Dan Allah mengutamakan mereka dengan pahala. Dan Allah mengangkat derajatnya. Nah, kalau kita paham jihad itu ada 13 tingkatan jihad. Ada 4 macam jihad, ada 13 tingkatan jihad. Jihad melawan hawa nafsu, jihad melawan syaitan, jihad melawan pelaku kezaliman, jihad melawan orang munafik dan orang kafir. Ada 4 macam jihad, ada 13 tingkatan jihad. Manakala orang itu menyempurnakan jihadnya, menyempurnakan tingkatan-tingkatan jihad, maka akan semakin sempurna derajatnya nanti yaumul qiyamah. Ya. Sedangkan tempat yang keempat, Allah menyebutkan pada surah Al-Mujadilah ya, ayat 11, yaitu tingkatan di surga ditentukan dengan ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu dengan beberapa derajat. Orang yang dianugerahkan oleh Allah Ta'ala kefakihan kepada agamanya dan diberikan kefakihan kepada sunnah-sunnah Nabi SAW, maka derajat di surganya akan tinggi sebagaimana derajat di dunia tinggi. Ya. Kenapa? Karena amalan orang yang berilmu berbeda dengan amalan orang awam. Fadlul alimi alal abidi kafadil qamari lailatal badari ala sairil kawakibi. Ya. Perumpamaan orang yang berilmu dengan orang-orang ahli ibadah tapi awam, maka bagaikan bulan purnama dengan bintang-bintang yang ada. Maka Imam Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan, at-tafakkuru sa'a khairun min mi'ati rakaat. Orang yang tafakur, tadabur sehingga mampu mengeluarkan istimbat, menelaah kepada ayat-ayat Allah, kepada ayat-ayat Quran, kepada hadis-hadis Nabi SAW, walaupun dia sejenak lalu mengeluarkan hukum dan istimbat dari sebuah ayat ataupun sebuah hadis, maka lebih baik dari orang yang sholat 100 rakaat. Karena orang yang sholat 100 rakaat pahalanya berhenti ketika dia meninggal dunia.
terputus dan selesai pahalanya ketika dia mati. Tapi orang yang mengajarkan satu hadis, umpamanya hadis tentang keutamaan menjaga 10 rakaat atau 12 rakaat dalam sehari semalam, itu salat qobliyah ba'diyah. Ada seorang dai, ustad, alim, dia menjelaskan hadis, siapa yang menjaga 12 rakaat dalam sehari semalam, maka Allah akan membuatkan baginya adalah rumah di surga. Yang mendengarkannya 100 orang. Alhamdulillah yang 100 orang ini mengkontinyukan 12 rakaat dalam sehari semalam. Ya. Maka dari yang 100 orang ini akan mengalirkan pahala dalam setiap harinya kepada orang yang pertama mengajarkan tentang hadis itu. Walidzalika qala Nabi sallallahu alaihi wasallam sab'atu asya'in yajri thawabuha 'alal abdi wa huwa fi qabrihi. Ada 7 amalan yang akan mengalir kepada seseorang hamba walaupun ia berada di alam kuburnya. Dia telah mati dan telah berada di alam kuburnya. Salah satunya apa? Ilman nasyarahu, ilman allamahu, yaitu ilmu yang dia amalkan, ilmu yang dia sebarkan. Sementara orang yang sholat 100 rakaat akan berhenti pahalanya setelah dia mati. Nah, maka di sini kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat ini menunjukkan bahwa derajat manusia di surga itu berbeda. Bahkan Nabi SAW menyebutkan nanti di surga itu ada guruf-guruf, di surga itu ada kamar-kamar derajat. Maka Nabi SAW menggambarkan ahlul jannah yatara'auna, ahlul jannah itu akan saling melongok, ya, akan saling melihat satu dengan yang lainnya, ya, seperti kita melihat bintang. Ada bintang paling terang, ada bintang, ya, di bawahnya gitu kan. Ada bintang yang terbit di arah sana, ada bintang yang terbit di arah sini. Dan kita akan melihat kehebatan yang berbeda. Demikian juga nanti satu dengan yang lain. Sehingga satu ketika ada orang-orang yang diangkat derajatnya dan dia bertanya-tanya, siapa orang tua yang punya perhatian kepada anaknya? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yarfa'u darajatal 'abdi fil jannah. Faqala anna hadza? Qala bi istighfari waladikalah. Sampai nanti para ibu, para bapak yang dimuliakan Allah taala, pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, benar-benar nanti di surga ada orang yang diangkat derajatnya. Tapi tanya-tanya, Pak, dari mana? Katanya, saya dapat derajat surga ini. Kalau diingat-ingat dengan amalku di dunia, aku tidak sepadan untuk mendapatkan derajat surga ini. Maka dijawab, hadza bistighfari waladikalak. Ini karena istighfar anak-anakmu. Kalau anaknya sholat sehari, anaknya 10 anak sholat setiap hari, maka minimalnya akan mengalir. Sholat wajibnya adalah 50 rakaat mengalir kepadanya. 50 kali sholat, bukan 50 rakaat, ya, 17 rakaat kali 10 berarti 170 gitu, mengalir tiap hari. Kalau satu kali aja beristighfar, berarti sehari 50 istighfar dari anaknya, kebaikannya. Kalau anaknya wudu sekali saja, berarti 50 wudu akan mengalir kepada bapaknya setiap harinya. Dan ini kebaikan yang akan mengalir kepada orang tua. Sebagaimana disebutkan dalam potongan hadis yang tadi, sab'atu asya'in yajri sawabu 'alal abdi wa fi qabrihi. Apa katanya? Waladan solih, yaitu anak yang soleh, tarokahu, yang dia tinggalkan. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau ada orang ditanya, ya, mending punya banyak anak yang soleh atau banyak harta? Ya.
Orang kontrakannya banyak, kebun sawitnya luas, mobilnya ada 10, ditinggal mati. Ya. Semua apa yang ditinggalkannya itu sangat sulit untuk bisa mengalirkan pahala. Kecuali kalau dia mewasiatkannya untuk disodakohkan, akan mengalir. Tapi kalau ditinggalkan begitu saja tidak bermanfaat. Tapi kalau antum, kalau kita punya anak 10 yang soleh, ditinggalkan oleh kita, mereka beramal soleh, maka akan mengalir kepada kita dan akan mengangkat derajat kita nanti yaumal qiyamah di surga. Nah, oleh sebab itu baginda Rasulullah SAW berdoa, dan Al-Quran mengajari doa apa? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini doanya gitu ya. Dan ini keutamaan. Nah, jadi kita beriman bahwa surga itu bertingkat-tingkat. Nah, kemudian yang terakhir yang kita akan bahas tentang surga, bahwa surga memiliki pintu-pintu. Jadi surga memiliki pintu-pintu. Di antara dalil yang menunjukkan bahwa surga memiliki pintu-pintu, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zumar, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Di antara dalil yang menunjukkan bahwa surga ini memiliki pintu-pintu. Di surga itu ada pintu-pintunya, memiliki pintu-pintu. Itu firman Allah Subhanahu wa taala yang berada dalam surah Az-Zumar. Wasiqal ladzina taqaw ilal jannati zumara. Akan dipanggil orang-orang yang bertakwa ke surga. Sehingga tatkala mereka itu mendatanginya, maka dibukakanlah pintu-pintu surga itu. Dan para malaikat penjaga surga mengatakan salamun alaikum. Jadi keselamatan bagi kalian. Tibtum fadkhuluha khalidin. Di dalam ayat ini menunjukkan bahwa surga memiliki pintu. Di dalam ayat yang lain Allah berfirman jannati adnin mufattahatun mutaffahatan lahumul abwab muttaqiina fiha yad'una fiha bifaqihatin katsira wa syarabin. Jannatu adn, ya, yang selalu terbuka. Jadi ada perbedaan nanti. Kalau pintu neraka itu selalu tertutup, ya, dan dibukakan ketika ada yang datang. Tapi pintu surga selalu terbuka. Jadi pintu surga selalu terbuka. Nanti kalau udah dibuka, maka pintu surga itu terbuka terus. Kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara keimanan yang wajib kita imani bahwa surga itu memiliki pintu. Allah Subhanahu wa taala menciptakan pintu-pintunya. Allah Subhanahu wa taala menyediakan bagi orang-orang beriman pintu-pintu khusus untuk masuk surga. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pintu surga itu tidak disebutkan jumlahnya di dalam Quran. Berbeda dengan neraka. Kalau neraka disebutkan bahwa pintu neraka itu ada 7. Ya, jadi pintu neraka itu ada 7. Kalau surga tidak disebutkan dalilnya dalam Quran, berapa?
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hijr ayat 43 ayat 44. Wa inna jahannama lamu'iduhum ajmain. Laha sab'atu abwabin likulli babin minhu juz'un maksumun. Sesungguhnya neraka jahanam itu tempat kembali semua mereka. Jadi telah disediakan bagi mereka orang-orang yang kafir semuanya. Laha sab'atu abwabin. Neraka itu punya 8 pintu. Maaf, punya berapa? 7 pintu. Likulli babin minhum juz'un maksumun. Bagi setiap pintu ada gerombolan-gerombolan orang kafir yang akan masuk ke dalamnya. Di sini juga menunjukkan bahwa orang kafir tidak akan masuk dalam satu pintu. Tapi mereka akan masuk dari berbeda pintu tergantung sejauh mana kekafirannya, kekufurannya dan dosa-dosa mereka. Ya. Sementara surga tidak tercantum dengan nas yang jelas di dalam Quran berapanya. Tapi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa pintu surga itu ada 8. Jadi pintu surga ada 8. Di antara dalil yang menunjukkan bahwa pintu surga itu ada 8 adalah hadis Sahal Ibn Sa'ad radhiyallahu taala anhu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fil jannati samaniyatu abwabin minha yuqalu lahu rayyan. Di mana Nabi sallallahu mengatakan sesungguhnya di surga itu ada 8 pintu. Jadi di surga itu ada 8 pintu. Ya. Salah satu pintunya dinamakan Rayyan. Jadi salah satu pintunya dinamakan Rayyan. Ya, jadi berarti di sini menunjukkan bahwa pintu surga ada berapa? Ada 8. Kemudian hadis yang berbunyi bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan tentang wudu. Jadi tentang apa? Tentang wudu. Barang siapa yang berkata setelah wudu, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, ila futihat lahu abwabal jannah tsamaniyah. Di mana Nabi SAW mengatakan barang siapa yang dia berwudu, idza tawadu al abdu fa ahsana wudu'ahu thumma yaqulu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, illa futihat lahu abwabul jannah tsamaniyah. Bahwa Nabi SAW mengatakan barang siapa yang berwudu dan memperbaiki wudunya, artinya membaikkan wudunya sesuai dengan syarat rukun dan sunnah, lalu dia berzikir dengan kalimat syahadatain setelah wudu, maka kata Nabi SAW akan dibukakan baginya pintu surga yang 8. Jadi akan dibukakan baginya pintu surga yang 8. Jadi kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, kita meyakini pintu surga itu ada 8. Ya. Ini iman, wajib kita iman. Ya. Kemudian yang selanjutnya, siapa yang pertama akan masuk surga? Siapa yang pertama akan mengetuk pintu surga dan akan membuka pintu surga? Kaum muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang akan pertama kali membuka pintu surga adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW mengatakan dalam hadis Anas bin Malik, ati babal jannah yaumal qiyamah fa astaftih fa yaqul khazin man anta qala fa aqulu ana Muhammad fa yaqulu bita umirtu ala ubtiha li ahadin qablak
Nabi SAW mengatakan, aku mendatangi pintu surga, lalu aku meminta untuk dibukakan. Maka berkata penjaga, siapa kamu? Siapa engkau? Aku Muhammad. Lalu malaikat penjaga surga berkata, aku diperintahkan karenamu. Artinya aku diperintahkan sama Allah Subhanahu wa taala agar tidak membuka pintu surga sebelum kamu. Maka manusia yang pertama akan membuka pintu surga adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain Nabi SAW bersabda, ana awalu man atruku babal jannah. Aku adalah orang yang pertama mengetuk pintu surga, membuka pintu surga. Lalu ketika Nabi SAW berada di pintu surga berkata, ummati, ummati. Jadi Nabi SAW itu memberi syafaat kepada umatnya. Dan disinilah syafaat yang dikatakan oleh para ulama, syafaat untuk penghuni surga agar masuk surga. Maka Nabi SAW memberikan syafaat. Beliau berada di pintu surga dan mengatakan ummati, 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 karena kasih sayang beliau, meminta kepada Allah Ta'ala untuk memberi syafaat pada umatnya. Lalu siapa yang pertama masuk surga setelah Nabi Hasalam? Yaitu umatnya. Qala Nabi Hasalam, nahnul akhirun sabikuna yaumal qiyamah. Di mana Nabi SAW mengatakan kita adalah merupakan umat yang terakhir, tapi kita adalah orang yang pertama masuk surga. Jadi setelah Nabi SAW yang akan masuk surga itu, yang membuka pintu surga adalah umatnya. Lalu kita ditanya lagi, siapa di antara umat Nabi SAW yang pertama dibukakan baginya pintu surga? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Itu siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Atau kita jawab dulu, yaitu muhajirin, orang-orang muhajir. Dan di antara orang-orang muhajir adalah siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kemudian setelahnya adalah Umar dan seterusnya. Jadi ini adalah keutamaan-keutamaan yang Allah akan berikan kepada Nabi kita Muhammad SAW, kemudian secara umum kepada umatnya, kemudian secara khusus lagi dari umatnya adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ini yang pertama masuk surga, yang pertama mengetuk pintu surga, yang pertama dibukakan baginya adalah pintu surga. Kemudian yang selanjutnya kita harus mengenal pintu surga itu yang Allah sediakan bagi orang-orang beriman itu bentuknya luas. Dan kata luas ini tidak bisa digambarkan dengan jarak tertentu. Tapi Nabi SAW menyebutkan dalam sejumlah hadis berupa pendekatan yang menunjukkan begitu luasnya pintu surga ini. Dalam arti pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala dan para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tidak seperti antum akan masuk ke pintu masjid atau pintu rumah berjubel berdesak-desakan. Nanti tidak. Sebagaimana ketika Allah Ta'ala menyediakan telaga, yang itu adalah telaga bagi Nabi SAW, yang umatnya akan berbondong-bondong mendatangi haud Nabi SAW. Nabi SAW mengatakan apa? La yaridanna ummati haudi. Umatku akan berbondong-bondong mendatangi haudku. Lalu digambarkan oleh Nabi SAW, haudku itu jaraknya seperti dari Yaman ke Ailah, dari Yaman ke Mekah, dari Yaman ke Madinah. Dalam hadis yang lain disebutkan sejauh perjalanan 1 bulan, lebarnya, panjangnya sejauh perjalanan 1 bulan. Menunjukkan banyak, menunjukkan luas. Kemudian digambarkan gayung-gayungnya juga tidak akan kita tidak kebagian. Digambarkan seperti jumlah bintang di langit. Maka Nabi SAW menjelaskan tentang pintu surga, bahwa Nabi SAW mengatakan dalam hadis Abu Hurairah, itu hadis syafaat yang panjang, inna ma baina musara'aini
min musari'il jannati lakuma baina Makkah wa Hajran au Hajru wa Makkah wa fi riwayatin baina Makkah wa Busra ila akhirih. Jadi Nabi SAW menyebutkan seperti dari Mekah ke sini ke Hajran, ya, dari Mekah ke Busra dan seterusnya. Yang menunjukkan luas itu. Yang menunjukkan kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, setiap orang yang diizinkan Allah Ta'ala untuk masuk ke pintu surga tidak akan berdesak-desakan dan tidak akan berjubel, ya. Kenapa? Karena disebutkan dalam ayat tadi, ya, faqala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum. Jadi keselamatan, kebahagiaan, ketenangan. Tidak akan seperti kita hari ini masuk pintu berjubel, ya. Kemudian ketika kita dikumpulkan ke sembako gitu, ya, mungkin orang berdorong-dorong, bahkan orang saling bunuh gitu di dunia ini. Enggak. Ketika kita dikumpulkan di Arsatil Qiyamah dan diizinkan untuk meminum telaga Nabi SAW, maka ada dalam kondisi aman, kenikmatan. Nah, kemudian kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, selanjutnya nama-nama pintu surga itu. Pintu-pintu surga yang 8 itu disebutkan dalam sejumlah hadis dengan nas, dan sebagian namanya istihadiyah. Jadi sebagian dari pintu surga itu nas, bahwa Nabi SAW menyebutkan namanya, sedangkan pintu-pintu yang lainnya tidak disebutkan dengan nas, tapi para ulama beristihad nama-namanya. Nah, pintu-pintu surga ini disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pintu pertama, pintu kedua, pintu ketiga, dan pintu keempat dalam satu hadis. Jadi disebutkan 4 pintu dalam satu hadis. Yaitu dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Nabi sallallahu, man anfaqa zawjaini fi sabilillah nudiya min abwabil jannah. Ya Abdullah hadza khair. Wa man kana min ahli salati du'iya min babi salati. Wa man kana min ahli jihadi du'iya min babil jihadi. Wa man kana min ahli siyami du'iya min babi rayani. Wa man kana min ahli shadaqati du'iya min babi shadaqah. Jadi Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang menginfakkan 2 bagian hartanya di jalan Allah, maka ia akan diseru dari 8 pintu. Jadi dia akan diseru dari pintu-pintu surga, dipersilahkan. Barang siapa di antara kita dari ahlu salat, maknanya apa? Orang yang menjaga salat 5 waktu dan banyak salat sunnah, maka akan diseru dari pintu salat. Wa man kana min ahlil jihadi du'iya min babil jihadi. Barang siapa yang punya kelebihan dalam pintu jihad, maka ia akan diseru dari pintu jihad. Barang siapa di antara ahlu siyam, yaitu puasa Ramadan, puasa Senin Kamis, puasa Daud dan yang lainnya, maka ia akan diseru dari pintu royan. Dan barang siapa di antara kita dari ahlu sedekah, menunaikan zakat, banyak dermawan, kebaikan-kebaikan kepada manusia yang lainnya, maka akan diseru dari pintu sedekah. Maka berarti berdasarkan hadis ini ada 4 nama pintu. Pertama adalah pintu solat. Jadi namanya babu solat. Mungkin kalau digambarkan oleh kita hari ini, ada labelnya babu solat. Kemudian apa? Babul jihad, pintu jihad. Babu sedekah, pintu sedekah. Babu royan. Maka disebutkan 4 pintu. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu berkata, ketika Nabi SAW menyebutkan 4 pintu yang tadi, lalu beliau berkata, menurutku, katanya, bukan merupakan satu perkara yang lebih,
jika orang mukmin diseru dari salah satu pintu yang 8. Aku ingin bertanya kepadamu, siapa yang akan diseru dari 8 pintunya? Dan ini orang yang punya ghirah. Maka Nabi SAW mengatakan, arju an takuna minhum. Aku berharap kepada Allah bahwa engkau termasuk orang yang diseru dari 8 pintu. Dan ini merupakan ghirah, kesemangatan Abu Bakar dalam beramal, cita-cita yang tinggi Abu Bakar radhiyallahu taala bukan orang-orang yang lemah. Beliau berkeinginan untuk masuk dari 8 pintu. Lalu pintu yang kelima disebutkan dalam riwayat yang lain, yaitu dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yaitu babul aiman. Jadi nama pintunya adalah babul aiman. Untuk siapa babul aiman ini disediakan? Yaitu bagi orang-orang yang mengikhlaskan ibadah kepada Allah, yang mengikhlaskan tawakalnya kepada Allah, dan orang yang masuk surga dengan tanpa adab dan hisab. Dan siapa yang diseru dari babul aiman akan dipersilahkan dari pintu yang sesisanya. Dalam hadis yang sahih, Nabi SAW mengatakan, adkhil jannata min ummatika man la hisaba alaihi min babil aimani. Ada yang menyeru kepada Nabi SAW nanti di arasatil qiyamah, wahai Muhammad, katanya, masukkan ke surga dari umatmu yang tidak dihisab dan tidak diazab dari pintu aiman. Wa hum syuraka'u linnasi fi ma siwa dzalik minal abwab. Lalu ia akan diperbolehkan untuk masuk dari pintu-pintu yang lain. Jadi yang kelima adalah babul aiman. Babul aiman ini untuk siapa? Ya, yang disebutkan dalam hadis yang lain, yaitu apa? Man syahida alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, ya, wal jannata haqqun. Atau dalam hadis yang lain yang bunyinya sab'una alfan min ummati yadkhuluna jannata min ghairi adzabin wala hisabin humul ladzina la yastarqun wala yatatayyarun wala yaqtawun wa ala rabbihim yatawakkalun. Ya, yang dimaksud orang yang akan masuk ke babul aiman yang tidak dihisab itu disebutkan dalam hadis yang lain. Itu apa? Kata Nabi SAW, 70.000 di antara umatku akan masuk surga dengan tanpa adab dan hisab. Siapa mereka? Yang pertama, ya, tidak meruqyah kecuali dengan ruqyah syar'i. Atau dalam riwayat yang lain, dia tidak meminta diruqyah, tapi dia lebih sering meruqyah sendiri. Dan tidak melakukan tatoyur, artinya tidak menisbatkan sial kepada selain Allah. Dan dia tidak mengobati dengan kai, dan mereka bertawakal kepada Allah. Nah, siapa yang memiliki sifat seperti ini, maka akan dimasukkan ke surga dengan tanpa hisab, dan dia akan masuk lewat pintu aiman. Tapi catatan pentingnya apa? Bahwa dia pun akan diperbolehkan untuk masuk dari pintu-pintu yang lainnya. Maka ini pintu yang kelima. Pintu yang keenam namanya adalah pintu la haula wala quwata illa billah. Di dalam hadis yang sahih, itu hadis Qais ibnu Sa'ad ibnu Ubadah, bahwa Nabi SAW pernah berkata, ala adulluka ala babin min abwabil jannah, qalu bala, la haula wala quwata illa billah. Nabi SAW pernah berkata kepada para sahabat, maukah kalian aku tunjukkan ke salah satu pintu di antara pintu surga? Lalu salah seorang bersahabat berkata, iya, katanya. Apa, katanya?
la haula wala quwata illa billah. Jadi ada pintu yang labelnya la haula wala quwata illa billah. Nah, yaitu orang-orang yang mampu mendawamkan doa ini. Kapan kita berzikir dengan zikir ini? Salah satunya dalam sehari minimalnya kita menyebutkan ya 4 kali 5 berarti 20 kali ya, dalam sehari semalam. Hayya 'alas shalah la haula wala quwata illa billah. Hayya 'alal falah la haula wala quwata illa billah. Satu kali adzan berapa kali? 4 kali. 5 kali adzan dan 5 kali adzan. Dan kita mendengar adzan dan kita menjawab, maka minimalnya kita berarti 20 kali sehari semalam mengatakan la haula wala quwata illa billah. Kalau antum setiap keluar dari rumah mengatakan bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah, maka berarti zikir yang sangat mulia ini. Yang dengan zikir ini ya akan menyebabkan orang bisa masuk ke surga dari pintu ini. La haula wala quwata illa billah. Kemudian pintu yang ketujuh yaitu Al-Walid. Pintu namanya Al-Walid. Dalam hadis Abi Darda bahwa ada seseorang datang kepadanya, dia berkata, "Beri aku solusi," katanya. "Apa masalahmu? Aku punya istri dan aku punya ibu, dan ibuku meminta kepadaku untuk menceraikan istriku," katanya. Jadi ada seorang sahabat datang kepada Abu Darda mencari solusi. Kebetulan dia masih punya ibu, ibunya masih hidup dan beliau telah beristri. Tapi ibunya meminta kepadanya untuk menceraikan istrinya. Maka Abu Dar berkata, "Aku tidak punya solusi," katanya. Selain aku mendengar bahwa Nabi SAW mengatakan al-walid awsatu abwabil jannah in syi'ta ya fa'adi dekal bab aw ahfidhu. Maka Nabi SAW mengatakan, atau beliau mengatakan, aku tidak punya solusi selain aku mendengar Nabi SAW mengatakan al-walid adalah pintu surga yang paling baik. Bisa dikatakan pertengahan ataupun pilihan. Maka siapa yang mampu berbakti kepada dua orang tuanya di surga, maka berarti dia telah menjaga pintu surga ini. Dan barang siapa yang melalaikan kedua orang tuanya atau salah satu di antara keduanya, berarti juga dia telah melalaikan pintu ini. Dalam arti tidak akan dapat pintu ini. Nah, maka jamaah pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini satu faedah yang sangat berharga, bahwa di antara pintu surga ada pintu Al-Walid. Bagi siapa? Orang-orang yang mampu berbakti kepada dua orang tuanya, yang tidak menghardik kedua orang tuanya, dikasih pintu khusus. Kemudian pintu yang ke-8, para ulama berbeda-beda ketika menyebutkan pintu yang ke-8, karena memang tidak ada nas yang sharih tentang pintu yang ke-8 ini. Ada yang mengatakan istighfar, ada yang mengatakan semua kebaikan. Sebagian para ulama ada yang mengatakan pintu yang ke-8 adalah pintu haji. Karena rukun yang lainnya telah disebutkan, salat ada pintunya, sedekah zakat ada pintunya, puasa ada pintunya. Berarti tinggal satu lagi yaitu haji, pintu haji. Nah, kaum muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita memahami pintu-pintu yang 8, maka ada beberapa istimbat yang wajib kita pahami dari hadis-hadis yang tadi. Istimbat yang pertama dari hadis-hadis tadi, bahwa kita mengimani nama-nama pintu surga. Apa yang datang dari Nabi SAW tentang nama-nama itu wajib kita imani, tentang nama-namanya. Kita wajib mengimani pintu surga itu ada 8.
Dan ini keimanan yang wajib kita tetapkan dalam hati kita. Dari sisi lain, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa pintu surga itu berkaitan dengan amal soleh yang memiliki makna setiap mukmin akan diseru ke surga dengan kelebihan-kelebihan amal yang dimilikinya. Makanya pintu surga tadi disebutkan ada pintu sholat, ada pintu sedekah, ada pintu royan, ada pintu jihad, ada pintu la haula wala quwata illa billah, menunjukkan bahwa setiap mukmin akan diseru dengan amalnya. Kemudian yang selanjutnya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang mukmin itu yatamayuz, yakni yatamayyazu ba'duha bi ba'd. Nah, ini harus jadi catatan buat kita ya, antum para jamaah. Orang mukmin itu punya tamayuz. Tamayuz itu apa? Bahasa kitanya itu kelebihan satu dengan yang lainnya. Tamayuz bagi setiap mukmin ada 3 tingkatan tamayuz. Nah, ini perlu dicatat ya. Tamayuz bagi orang mukmin ada 3 tingkatan. Ada tamayuz yang merupakan syarat dia seorang mukmin. Kalau dia tidak tamayuz dengan sifat-sifat ini, dia tidak dianggap mukmin. Contoh, orang mukmin tamayuz dengan bertauhid dan tidak musyrik. Ya. Orang mukmin tidak musyrik. Maka siapa yang menyekutukan Allah, dia tidak dianggap mukmin. Dia tidak dianggap muslim. Karena ciri keimanan dan keislaman yang paling pokok adalah ikhlasul ubudiyati lillah. Ini contoh. Yang kedua, ada tamayuz yang akan menunjukkan kesempurnaan orang mukmin. Dan apabila tidak tamayuz dengan sifat tersebut, maka dia akan berkurang keimanannya dan akan cacat keimanannya. Ya, contohnya, orang mukmin tidak berzina, orang mukmin tidak mencuri, orang mukmin tidak minum khamr. Ya, ini tamayuz. Jika ada orang mukmin minum khamr, orang mukmin berzina, orang mukmin mencuri, maka dia akan jatuh derajatnya dari derajat imannya. Karena orang mukmin mesti tamayuz. Orang mukmin tamayuz dengan akhlaknya. Contoh, makan minum dengan tangan kanan, minum baca bismillah, ya. Masuk WC kaki yang kiri baca zikir, tamayuz orang mukmin. Pakaian, orang mukmin tamayuz. Memotong kumisnya, memanjangkan jenggotnya, tamayuz. Orang mukmin ketika berpakaian tidak isbal, ini tamayuz, satu dengan yang lainnya. Mukmin, tamayuz, akhlak. Orang mukmin tamayuz dengan kata-katanya, tidak gibah, tidak namimah. Kalau bertemu mengucapkan salam, assalamualaikum, tamayuz. Bukan selamat pagi, bukan selamat siang, bukan selamat sore, atau juga bukan selamat Pancasila. Orang mukmin mengatakan assalamualaikum, tamayuz. Ya, tamayuz. Orang mukmin tamayuz. Tamayuznya apa? Tamayuz yang di sini akan menunjukkan hakikat iman. Yang ketiga, tamayuz yang tidak perlu takalluf, tapi orang perlu berjihad. Tamayuz yang Allah berikan kepada kita. Tidak semua orang akan jadi orang alim, tapi ada orang yang tamayuz dengan ilmu. Antum juga yang hadir di sini dengan saya berbeda-beda, bahkan mendengarkan ceramah saya berbeda.
Ada yang mampu mencerna setengah, ada yang mampu mencerna 2/3-nya, ada yang mampu mencerna 1/3-nya. Ada yang ketika ditanya istrinya cuma bisa jawab, apa sih penjelasan Ustadz tadi? Ya Ustadz menjelaskan kebaikan, melarang kejelekan, itu tulangnya. Cuma sampai di sini. Tamayuz ya. Ada orang yang tamayuz dengan hartanya, banyak bersedekah. Ada yang dikumpulkan, ya ilmunya luas, ya hartanya luas, tamayuz. Ada orang yang tidak memiliki ilmu yang luas, harta yang luas. Dia diberikan tamayuz oleh Allah Ta'ala, kemampuan ya mahir dalam IT. Dia mengimpakan dengan kemampuannya ini, tamayuz. Sampai ada orang tamayuz dengan kemiskinannya dan kelemahannya. Ya. Di zaman Nabi SAW ada orang yang ikut perang dan dia buta. Ikut perang, dia buta. Lalu ada orang yang bertanya kepadanya, buat apa katanya engkau ikut perang? Ya, kamu tidak bisa bawa senjata, apalagi melepas panah dan tombak, kala singkop, atau apa semuanya. Maka orang itu mengatakan, aku ikut dalam pasukan biar memperbanyak pasukan, biar orang kafir tahu jumlahnya banyak gitu. Jadi dia berfungsi hanya untuk menjadikan banyak pasukannya saja. Walaupun dia tidak sempat melepas panah, melempar tombak, mengempaskan pedang, tapi dia menjadi menjadi tambahan pasukan. Maka ia tamayuz. Maka demikian juga pintu surga. Allah Ta'ala membuat pintu sholat, pintu sedekah, pintu royan, pintu jihad, dan yang lainnya. Kenapa? Karena dengan kasih sayangnya Allah kepada hambanya, setiap manusia ya tamayuz, satu dengan yang lainnya, demi karunia. Nah, kemudian yang terakhir dari bab ini, Abu Bakar senantiasa menjadi orang pilihan. Ketika Nabi SAW menyebutkan 8 pintu, beliau berkata, bukan satu kelebihan, bukan satu keutamaan yang hebat kalau orang mukmin diseru dari salah satu pintu yang 8. Karena orang mukmin memang akan masuk surga dan mesti masuk dari salah satu pintu itu. Tapi beliau bertanya, siapa yang akan diseru dari 8 pintu? Maka ini giroh yang tinggi. Beliau bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa katanya yang akan diseru dari 8 pintunya? Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini giroh Abu Bakar. Dan Abu Bakar di tempat yang lain pernah ditanya oleh Nabi SAW, siapa yang pagi ini puasa? Abu Bakar mengatakan saya katanya. Siapa yang pagi ini telah mengantarkan jenazah? Aku, kata Abu Bakar. Siapa yang hari ini telah memberi makan kepada fakir miskin? Aku. Siapa yang hari ini telah menengok orang sakit? Abu Bakar mengatakan aku. Maka Nabi SAW mengatakan, tidaklah 4 amalan ini diamalkan oleh seseorang dalam sehari kecuali dia akan menjadi penghuni surga. Jadi Abu Bakar radhiyallahu ta'ala senantiasa terdepan dalam setiap kebaikan dengan motivasi yang tinggi. Nah, maka bahasan terakhir, siapa yang akan diseru dari 8 pintu? Yang akan diseru dari 8 pintu adalah, pertama, orang yang bertauhid dan menyempurnakan tauhidnya. Di dalam hadis
Nabi SAW mengatakan, "Man syahida la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullah wa rasuluh wa kalimatuhu alqalu ila Maryam wa ruhun minhu wal jannata haqqun wan naru haqqun adkhalahu Allah al jannata bima kana minal amal." Wa fi riwayatin, ya, dalam satu riwayat dengan menyebutkan 8 pintu, bahwa Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang bersaksi tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, dan Muhammad sebagai hamba Allah dan Rasulnya, dan Isa sebagai hamba Allah dan Rasulnya, dan kalimatnya artinya dengan kun fayakun, dan ruh adalah ruh yang diciptakan Allah Ta'ala. Dia meyakini adanya surga, dia meyakini adanya neraka, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memasukkan surga, ya, dengan sebab amalnya. Dalam riwayat yang lain, itu akan memasukkan dia ke surga dari pintu yang, ya, surga yang 8. Jadi adkhalallahu al-jannata min ay abwabil jannah samaniyah sya'a. Dia akan dimasukkan dari surga yang 8 itu. Dan yang akan dimasukkan ke surga dari 8 pintu, yaitu yang masuk surga dengan tanpa hisab dan tanpa adab. Itu tadi orang-orang yang menyempurnakan tawakalnya kepada Allah, yang dia tidak membuka pintu-pintu syirik, ya, seperti tatoyur, yaitu menisbatkan, menisbatkan sial kepada selain Allah. Maka barang siapa yang menisbatkan sial kepada selain Allah, dia tidak akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, yang akan dimasukkan ke surga dari 8 pintu, dan dia bisa memilih dari 8 pintu, adalah orang yang menginfakkan 2 bagian hartanya di jalan Allah. Man anfaqa zawjaini fi sabilillah. Jadi barang siapa yang menginfakkan 2 bagian, ya, contohnya apa? Kata para ulama, ya, berjuang dengan jiwa dan hartanya, sebagaimana di dalam ayat, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Atau termasuk orang yang menginfakkan, membeli senjata, membeli kendaraan untuk berperang, maka dengan 2 hartanya ini dia akan diseru dari 8 pintu. Yang ketiga, lebih mudah, berwudu sesuai dengan sunnah dan mengucapkan kalimat syahadatain setelahnya, di mana Nabi SAW mengatakan, idza tawaddu'al abdu fa ahsana wudu'ahu thumma yaqulu asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ila futihat lahul abwabul jannah asamaniyah. Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang berwudu lalu dia menyempurnakan wudunya, wudunya sesuai dengan sunnah dan menyempurnakan wudu sunnah, kecuali, dan dia mengucapkan kalimat syahadatain setelahnya, kecuali akan dibukakan baginya adalah pintu surga yang 8. Jadi akan dibukakan baginya pintu surga yang 8. Kemudian yang selanjutnya adalah orang-orang yang wanita yang menjaga sholat 5 waktu, taat kepada suami, dan menjaga kehormatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, idza shamatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at zawjaha wa hasanat farjaha qila laha udkhuli al jannata min ay abwabil jannah samaniyah syi'ti. Nabi SAW mengatakan, wanita yang mana saja yang dia sholat 5 waktu, puasa Ramadan, mentaati suaminya, dan menjaga kehormatan farajnya, menjaga auratnya, maka dikatakan baginya, silahkan bagi dia masuk surga dari pintu surga yang 8 yang dia inginkan. Jadi para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis yang mulia ini
baginda Rasulullah SAW mengatakan, wanita yang menjaga sholat 5 waktu, menjaga puasa Ramadan, mentaati suaminya dalam bukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menjaga kehormatannya, maka akan dipersilakan baginya masuk surga dari pintu surga yang 8. Tinggal memilih ya, dari pintu-pintu surga yang 8. Kemudian di antara yang menyebabkan seseorang itu akan dipersilakan masuk surga dari pintu surga yang 8, di mana orang-orang yang ditinggal mati oleh 3 anaknya, artinya anaknya yang belum dewasa meninggal dunia, kemudian dia bersabar. Nabi SAW mengatakan, ma min abdin yamutu lahu salasatu min walad lam yablughu al-hanatha illa an talqaw min abwabil jannah athamaniyah min ayyiha syaa dakhala. Nabi SAW mengatakan, tidaklah seorang hamba yang mukmin yang ditinggal mati oleh 3 anak laki-lakinya, kemudian seseorang itu bersabar ya, artinya anak laki-laki yang belum dewasa, kecuali nanti ya dia akan dipertemukan di pintu surga yang 8, dan dia dipersilakan untuk masuk dari pintu surga yang 8 yang dia inginkan. Jadi yang dia inginkan maka dipersilakan. Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah pintu-pintu surga ya, yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan setiap mukmin akan terbagi kepada 2 kelompok. Ada yang dipersilakan masuk surga kepada salah satu pintu yang 8, ada yang dipersilakan untuk masuk dari pintu surga yang 8. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap di antara kita tentunya adalah sangat mengharapkan untuk menjadi penghuni surga, dan setiap di antara kita menginginkan menjadi orang mukmin yang berada di surga yang paling mulia, di surga yang paling tinggi. Setiap di antara kita pasti menginginkan untuk masuk surga dari pintu surga yang 8. Tapi catatan yang terpenting, seorang syair berkata, tarjun najata walam tafsruk masalikaha fa inna safinata la tajri ala yabisi. Seorang syair berkata, kamu mengharapkan kebahagiaan, namun sayang kamu tidak menempuh sebab-sebabnya. Ketahuilah, tidak ada bahtera yang berlayar di daratan. Dalam arti semua cita-cita, semua harapan harus menempuh sebab-sebabnya. Bagaimana kita bisa masuk surga? Sebab-sebabnya wajib ditempuh. Bagaimana kita bisa mendapatkan surga yang tertinggi? Sebab-sebabnya wajib ditempuh. Bagaimana kita bisa mendapatkan pintu surga yang 8? Dan kita dipersilakan untuk masuk dari pintu surga yang 8. Semuanya, setiap di antara kita wajib untuk menempuh sebab-sebabnya, beristihad, bersungguh-sungguh, dan mencari sebab untuk mendapatkan semua keutamaan-keutamaan yang Allah Ta'ala berikan nanti yaumul qiyamah. Demikian barangkali apa yang saya bisa sampaikan dalam keadaan sore yang berbahagia ini, dan jika masih ada waktu saya akan menyisakan sedikit untuk beberapa pertanyaan. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, alhamdulillah. Iya.
ada beberapa hadis yang menyatakan bahwa ada yang ngomong sesuatu itu tak akan membangun rumah di surga. Salah satunya bagi siapa yang membaca surat Al-Baqarah di Allah akan surga mati maksudnya. Itu maksudnya apa? Apakah kita itu dimasukkan dalam surga atau surga itu belum ada rumahnya kemudian kita percaya suatu itu dan adanya rumah? Pengertiannya membangun Allah membangun rumah di tengah surga. Allah menjelaskan. Ya. Ya, hadis-hadis seputar seperti man bana masjidan lillah banallahu baitan fil jannah. Bahwa Nabi SAW mengatakan barang siapa yang membangun masjid, maka Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang membangun masjid dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan baginya adalah istana di surga. Ya. Ya, surga adalah gambaran dari jannah, yaitu kebun. Ya, surga itu adalah gambaran dari jannah. Jannah artinya adalah kebun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyediakan di surga itu dalam surah yang tadi, ya, dan dalam ayat-ayat yang lainnya, bahwa Allah Subhanahu wa taala menyediakan bagi orang-orang beriman itu wa masakin thayyibah. Jadi wa masakin thayyibah, tempat-tempat. Ya. Jadi akan menyediakan istana-istana, akan menyediakan ya kamar-kamar bagi orang-orang beriman. Satu dengan yang lainnya akan berbeda. Jadi satu dengan yang lainnya akan berbeda. Jadi itu apa yang wajib kita imani, bahwa surga adalah gambaran kebun. Ya, walaupun tidak boleh, bahkan para ulama juga mengatakan tidak boleh seperti ilustrasi, ya, menggambarkan surga dengan indahnya taman gitu. Maka itu tidak boleh, karena apa yang ada di surga itu tidak bisa digambarkan dengan apa yang kita lihat hari ini. Karena apa yang kita lihat kita hari ini dari kenikmatan atau keindahan, maka apa yang ada di surga akan berlipat ganda. Sehingga kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau mengatakan, apa yang ada di surga hari ini cuma nama. Jadi hakikatnya akan jauh berbeda daripada apa yang kita bayangkan di dunia ini. Demikian juga ketika menggambarkan neraka. Di sebagian video gitu ya, yang diupload mungkin di media, itu sering ketika membacakan ayat neraka ataupun memisahkan neraka, digambarkan gunung, kemudian ada apinya, kemudian gambaran seperti itu neraka. Nah, itu pun keliru. Kenapa? Karena neraka akan lebih jauh, ribuan apa yang digambarkan di situ gitu. Ya. Karena dikatakan wala udunun sami'at, ya, wala ainun ra'at, wala qalbun yatakhayyal. Jadi telinga tidak bisa kita mencernanya, mendengar, dan mata kita tidak bisa melihat, dan hati pun tidak bisa menghayal sehakikat tentang neraka dan surga. Wallahu taala a'lam. Apakah bisa penghuni surga ditingkatkan, diturunkan, mungkin bahasanya berarti kalau ke bawah. Apakah bisa penghuni surga diturunkan paling bawah, jadi ditingkatkan paling bawah untuk melihat Nabi tingkatan paling atas? Oh, maksudnya gimana? Penghuni surga di tingkat paling bawah bisa untuk melihat Nabi di tingkat paling atas, ya. Nah, kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Jadi kita beriman tentang ada syafaat. Syafaat itu macam-macam. Pertama kita beriman syafaat kubro. Syafaat kubro yaitu yang terjadi ketika di arsatil kiamah, ketika manusia telah dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan telanjang, tidak bersandal, tidak dihitan, kemudian matahari mendekat 1 mil. Maka dalam kondisi ketakutan dan fitnah yang paling dahsyat di saat itu, manusia datang kepada Nabi Adam, kemudian Nabi Adam menolak, datang kepada Nabi Nuh menolak, datang kepada Nabi Ibrahim menolak, datang kepada Nabi Musa menolak, datang kepada Nabi Isa menolak. Lalu Nabi SAW diperintahkan untuk memberi syafaat. Maka ini namanya syafaat kubro. Ada syafaat yang lain, yang ini juga syafaat bukan hanya kepada Nabi SAW. Apa saja syafaat itu? Pertama, syafaat penghuni surga agar cepat masuk surga. Maka yang memberi syafaatnya adalah Nabi SAW, seperti tadi disebutkan. Ya, di mana Nabi SAW yang pertama mengetuk pintu surga dan beliau mengatakan ummati, ummati, umatku, umatku. Kemudian ada syafaat untuk penghuni neraka, tidak ke neraka tapi langsung masuk ke surga. Jadi ada orang-orang yang mesti ke surga, dipercepat masuk surga. Ada orang-orang yang ketika ditimbang amal solehnya lebih banyak amal buruk dari amal solehnya, maka mestinya dia ke neraka, tapi dapat syafaat, akhirnya dia tidak ke neraka tapi langsung ke surga. Maka ini syafaat. Ada syafaat yang telah masuk neraka dikeluarkan, dipercepat ke surga. Dan di antara syafaat itu syafaat untuk ditingkatkan derajat surganya. Jadi syafaat ya yang akan diberikan nanti yaumul qiyamah, yaitu diangkat derajat surganya. Siapa yang memberi syafaat di sana? Ya, para malaikat, para nabi, orang-orang soleh. Salah satunya bapak bisa memberi syafaat anaknya, anak bisa memberi syafaat bapaknya, kemudian saudara bisa memberi syafaat kepada temannya. Ya, sebab tadi kalau bahasanya tadi katakan di mana satu dengan yang lainnya itu akan melihat. Ya, bahasa kita ya seperti kita melihat ke jendela atau pintu gitu ya, melihat kamu ada di sana gitu. Maka ada yang dipanggil satu dengan yang lainnya. Apabila Allah mengizinkan maka pindah derajatnya. Ya, maka pindah apa? Derajatnya dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu kejadian nanti di surga. Jika dikatakan bahwa pintu surga dibuka pertama kali oleh Rasulullah SAW, terus bagaimana keadaan Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim yang ada di surga seperti yang dijelaskan tentang hadis Isra Mi'raj. Ya, ini berbeda tentunya, surga sebelum hari kiamat dan surga setelah hari kiamat. Artinya kejadiannya berbeda. Walaupun pendapat yang hak bahwa surga yang akan dimasuki oleh orang-orang yang beriman adalah surga yang Nabi Adam alaihissalam adalah apa? Masuk gitu ya. Kemudian kita beriman bahwa ruh orang-orang beriman, ruh para nabi itu berada di surga. Ruh orang-orang yang mati syahid itu akan berada di burung-burung yang berterbangan di surga ya. Maka itu berbeda karena semuanya akan dibangkitkan dari alam kubur.
Ya, termasuk semua para nabi dibangkitkan dari alam kubur. Ya. Kita tahu yang pertama diberikan kain kan Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi beda pertanyaannya, ini kejadiannya menceritakan cerita di surga hari ini dengan nanti setelah terjadinya hari kiamat, setelah dikumpulkan manusia di arsatil kiamah. Ya, itu adalah apa? Berbeda tentunya. Ya. Kalau tidak ada lagi, kita cukup sampai di sini kajian di sore yang berbahagia ini. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita menjadi penghuni surga. Dan kita mudah-mudahan ditempatkan Allah Subhanahu wa taala pada surga yang paling tinggi. Dan mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang dipersilahkan Allah Subhanahu wa taala nanti yaumul qiyamah untuk masuk dari pintu surga yang 8. Dan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan taufik dan hidayah untuk dimudahkan kepada setiap perkara yang menyebabkan kita masuk surga dan mendekatkan kita ke surga. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan diri kita dari setiap perkara yang memasukkan kita ke neraka atau mendekatkan kita ke neraka. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.